Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah wal akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali di channel ini, channel di mana tempat kalian bisa mempelajari cara membaca Al-Qur'an. Bagi teman-teman yang baru bergabung, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kemudian bagi teman-teman yang kembali lagi setelah bergabung dengan channel ini, kami ucapkan selamat datang kembali. Dan kali ini kita akan melanjutkan video mengurai tajwid kita, yang mana kita sudah sampai pada ayat ke-10 dari surat Yasin. Seperti biasa, saya tidak akan mengulangi lagi huruf-huruf yang sudah kami jelaskan, dan juga kami ingatkan kembali di video kami, di video mengurai tajwid, saya hanya akan berfokus pada makhorijul huruf dan sifat-sifat huruf. Karena dua hal tersebut sangat jarang yang membahasnya secara detail, oleh karena itu saya akan berfokus pada makhorijul huruf dan sifat-sifat huruf. Adapun hukum-hukum yang lain, saya hanya akan membahasnya secara singkat. Dan kami juga tidak akan membahas huruf-huruf yang sudah kami jelaskan pada video-video sebelum ini. Kalau teman-teman penasaran dengan huruf makhorijul huruf dan sifat-sifat huruf yang sudah kami jelaskan, silahkan lihat video-video di playlist mengurai tajwid. Nanti playlistnya linknya akan saya sertakan di box deskripsi. Oke, langsung saja kita mulai ke ayat 10. Karena di sini kita bisa melihat tidak ada huruf baru, jadi hanya akan saya jelaskan hukum tajwid secara umum dan singkat saja. Pertama di sini teman-teman bisa melihat ada tanda bendera, tanda panjang. Kemudian setelahnya terdapat huruf hamzah pada satu kata. Ini hukumnya disebut dengan mad wajib, yaitu saat teman-teman melihat ada tanda mad panjang, tanda bendera seperti itu. Kemudian setelahnya ada hamzah yang terdapat pada satu kata, maka hukumnya disebut mad wajib muttasil. Dibaca sepanjang 4 atau 5 harokat. 4 atau 5 harokat, tidak sampai 6 harokat. Jadi hanya sepanjang ini, 4 harokat seperti ini. Wasawa'u. Kemudian kalau 5 harokat sepanjang ini, wasawa'u. Oke, jadi tidak terlalu panjang ya, hanya 4 atau 5 harokat. Kemudian di situ teman-teman bisa melihat ada ya sukun sebelumnya fathah. Ini disebut dengan huruf lin. Hati-hati jangan diayun, jangan alaihim atau alaihim, biasa saja alaihim. Dan untuk makhrajnya kami sudah bahas di video sebelum ini. Kemudian ada mim mati bertemu dengan hamzah. Ini hukum disebut dengan izhar syafawi, dibaca dengan tanpa ada tambahan gunnah. Tetap ada gunnahnya meskipun itu sedikit. Jadi alaihim a, him a, jangan him a, bukan, tapi him a, him jadi itu disebut dengan gunnah. Kemudian ada nun mati bertemu dengan zal ikhfa atau ikhfa hakiki. Jadi saat melafalkan gunnahnya, letakkan lidah di makhraj zal. Untuk makhrajnya, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Untuk detail penjelasannya bisa teman-teman lihat di video sebelum ini. Jadi za al gitu ya. Jangan langsung taruh lidahnya di ujung gigi. Seperti itu. Kemudian ada ro sukun sebelumnya fathah, ro-nya dibaca tebal. Dzarro. Kemudian mim mati bertemu dengan hamzah lagi, izhar syafawi, dan ada mim mati lagi bertemu dengan lam. Ini juga hukumnya disebut dengan izhar syafawi. Kemudian ada mim mati bertemu dengan ta. Ini juga disebut dengan izhar syafawi. Jadi ketika mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, hukumnya disebut izhar syafawi. Jadi dirapatkan bibirnya, lafalkan sedikit gunnah, kemudian lafalkan huruf berikutnya. Kemudian juga di sini ada ro sukun sebelumnya kasroh. Nah ini ro-nya dibaca tipis. Zir. Kalau tadi zar. Kalau ini zir. Nah pastikan lidah teman-teman bergetar. Kemudian ada mim mati bertemu dengan lam. Ini juga disebut izhar syafawi seperti yang sudah sebelumnya. Kemudian di sini ada lam dibaca panjang 2 harokat. Jadi saat ada fathah setelahnya alif dibaca 2 harokat. Ini disebut dengan mad tabi'i. Jika ada ketiga harokat fathah setelahnya alif atau dhamma, setelahnya wawu mati atau kasroh, setelahnya ya sukun, dibaca 2 harokat. Kemudian di akhir ada waw mati sebelumnya dhamma, atau dhamma setelahnya waw mati, dan setelahnya ada sukun arid.
Ini disebut dengan mad arid lis-sukun. Sukun arid apa sih artinya? Artinya sukun yang hanya dibaca saat waqaf. Dan saat wasol sukunnya tidak dibaca. Teman-teman bisa melihat di situ ada harokat fathah pada huruf nun. Nah, saat diwasolkan kita nggak ngebaca sukun, tapi ngebaca fathah. Nah, saat kita ngebaca sukun pas waqaf, itu sukunnya disebut sukun arid. Sebelum kita baca, nanti saya akan membaca 2 kali. Teman-teman, saat saya membaca di kali pertama, perhatikan bagaimana saya membaca dan perhatikan bagaimana gerak mulut. Karena untuk dapat membaca dengan fasih, teman-teman nggak hanya cukup mendengarkan, tapi juga butuh melihat bagaimana guru membaca Al-Quran, kemudian diikuti bagaimana. Nah, untuk dapat membaca dengan fasih seperti itu caranya. Oleh karena itu, Al-Quran hanya bisa dipelajari, untuk memiliki bacaan yang baik dan benar hanya bisa dipelajari dari seorang guru. Tapi mudah-mudahan video seperti ini bisa ikut membantu teman-teman dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran. Jadi perhatikan bagaimana mulut saya ketika saya membaca. Nanti teman-teman bisa ikuti bacaan saya di kali yang kedua. Kita akan mulai terlebih dahulu dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke, sekarang ikuti bacaan saya. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita selesai dari ayat 10. Sekarang kita lanjut ke ayat yang ke-11. Kemudian di ayat ke-11 kita juga tidak bisa melihat ada huruf baru, jadi saya jelaskan hukum-hukum yang terdapat pada ayat ke-11 secara ringkas. Yang pertama, di sini kita bisa melihat ada nun bertasydid. Nah, setiap teman-teman melihat kedua huruf, yaitu huruf nun dan mim bertasydid, dibaca dengan gunnah yang panjang. Jadi jangan dibaca kayak gini. Innama. Ya, tambah lagi, panjangin lagi. Innama. Kemudian di situ ada mad tabi'i, ada mim berbaris fathah, setelahnya alif, dibaca 2 harokat. Kemudian ada ikhfa sama seperti ayat sebelumnya. Kemudian di situ ada alif lam syamsiyah, az-zikro, huruf alif lam syamsiyah ada 14 yang terangkum dalam potongan bait manzumah. Taib thumma sil ruhman tafuz rif dzani'am da'su adhannin zur syarifan lil karom. Kemudian di situ ada alif lam syamsiyah lagi, wa khosyar yar. Jadi jangan yal ya, tapi yaro, karena teman-teman juga bisa melihat di situ hurufnya bertasydid. Nah, cirinya kalau teman-teman susah menghafal ke-14 huruf alif lam syamsiyah, lihat aja tulisan di mushaf. Kalau teman-teman melihat hurufnya bertasydid setelah alif lam, maka itu sudah pasti alif lam syamsiyah. Karena alif lam yang berikutnya seperti teman-teman bisa melihat di bil ghaib. Nah, teman-teman bisa melihat setelah lam alif lamnya kita tidak bisa melihat tanda tasydid. Kita tidak melihat tanda tasydid, maka itu disebut alif lam qamariyah yang artinya lamnya dibaca. Tapi kalau di alif lam syamsiyah lamnya tidak dibaca. Tapi masih di Ar-Rahman, di sini kita bisa melihat tanda panjang mim fathah, setelahnya ada alif kecil. Meskipun teman-teman melihat tanda seperti itu, maka itu disebut mad tabi'i, dibaca 2 harokat. Kemudian bil ghaib sudah alif lam qamariyah. Nah, di sini ada huruf lin ya mati sebelumnya fathah. Kemudian setelah huruf lin terdapat sukun. Kalau kita berhenti di bil ghaib, maka sukunnya sukun arid. Nah, ketika teman-teman melihat ada huruf lin, baik itu waw mati atau ya mati sebelumnya fathah, setelahnya ada sukun arid, ini disebut mad lin. Dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat. Hukumnya sama seperti mad arid disukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Tapi usahakan disamakan panjangnya seperti membaca mad arid disukun. Jadi kalau teman-teman memilih 4 harokat untuk mad arid disukun, maka usahakan mad linnya juga 4 harokat. Atau teman-teman membaca dengan 2 harokat mad arid disukun,
maka usahakan mad linnya juga pilih 2 harokat. Dan teman-teman membaca mad arid lisukun sepanjang 6 harokat, maka mad linnya juga dibaca 6 harokat. Jadi samakan. Kenapa? Agar bacanya terdengar lebih indah. Karena semua panjang dan huruf itu terdengar bagus, pas, dan proporsional. Kemudian fabashirhu ada romati, sebelumnya kasroh dibaca tipis, bashirhu. Kemudian ghain sukun, hati-hati ghainnya karena banyak yang salah di sini, yaitu ngebaca dengan qalqalah, malge ya. Ghain sudah saya jelaskan secara detail makhrajnya di mana dan sifatnya apa saja, dan karena dia bersifat roqawa, kemudian juga dia bersifat isti'la, dibaca tebal, dialirkan suaranya dan terdengar tebal. Mau, jangan mau ya. Mau. Oke. Kemudian ro fathah dibaca tebal, firoh, jangan firah. Atau firoh ya. Firotim ya. Firoti. Kemudian wa'aj. Nah, ada jim sukun dibaca qalqalah, dipantulkan suara jimnya, wa'aj. Seperti itu. Kemudian ring ada tanwin. Nah, sebelumnya di sini ada tanwin bertemu dengan waw yang disebut dengan idghamun bi gunnah, dibaca dengan gunnah. Jadi saat kita melafalkan ti, bibir langsung maju, tiu ya. Tiu. Karena waw makhrajnya di 2 bibir. Kemudian keluarkan suaranya setengah lewat mulut dan setengah lewat hidung. Jadi jangan seperti ini. Tiu. Enggak, setengah keluar lewat hidung. Tiu. Jadi ada dengungnya, karena ini disebutkan idgham miqunna dengan dengung. Jadi jangan dibaca tiu. Nah, percuma dipanjangin seperti itu bukan dengung. Kenapa? Karena suara sepenuhnya keluar lewat mulut. Dengung itu suara yang keluar lewat khayshum atau rongga hidung kita. Jadi keluarkan suaranya setengah lewat hidung. Firotiu gitu ya. Tiu. Kemudian tanwin ketemu dengan kaf disebut dengan ikhfa. Wa ajring gitu ya. Langsung tempelkan kaf di makhrajnya. Ting ya, ring. Jadi suara sepenuhnya keluar lewat rongga hidung kita atau khayshum. Kemudian di akhir ada ya sukun, sebelumnya kasroh mad tabi'i, namun karena setelahnya ada sukun arid, masih sama seperti di akhir ayat sebelumnya, disebut dengan mad arid lis-sukun. Kita ta'awudz lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sekarang ikuti saya. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Kita lanjut ke ayat 12. Di sini ada nun bertasydid lagi, dibaca dengan gunanya panjang. Kemudian haknya suaranya dialirkan. Kenapa? Ada bisa jawab? Kalau teman-teman tahu kenapa suara hanya harus dialirkan, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Kemudian ada alif lam qamariyah, dan di sini kita bisa melihat ada ta berbaris fathah. Setelahnya alif mad tabi'i dibaca 2 harokat. Ingat, hanya 2 harokat. Jangan al mauta wa na, enggak, 2 harokat. Al mauta ta. Baik. Kemudian wa naktubu mad tabi'i lagi 2 harokat. Qaddamu, ini juga mad tabi'i karena ada dhammah, setelahnya waw mati. Wa atharahum. Nah, di sini ada hamzah berbaris fathah, setelahnya alif. Ini disebut dengan mad badal. Jadi pengertiannya ialah setiap
hamzah yang dibaca panjang, baik berharokat dhamma, fathah atau kasroh. Kalau dia dhamma berarti setelahnya ada wawu mati. Kalau dia fathah berarti setelahnya ada alif, seperti di sini. Kemudian kalau dia kasroh berarti setelahnya ada ya mati. Itu disebut dengan mad badal. Hukumnya sama seperti mad tabi'i, dibaca 2 harokat dalam riwayat Hafiz an Asim. Wa asarahum. Jadi panjangnya samakan. Asarahum, Taib. Kemudian hum. Nah, di sini beri gunah sedikit ya. Karena kenapa sih harus ada gunahnya? Memang karena mim memiliki sifat yang namanya gunah. Jadi tidak bisa gunah ini terlepas dari huruf mim. Kemudian ada syai, huruf lin, ya mati sebelumnya fathah. In, ada tanwin kasroh setelahnya hamzah. Ini disebut dengan izhar, atau dalam istilah lain disebut dengan izhar halqi, yaitu saat tanwin bertemu dengan ke-6 huruf tenggorokan. Di paling bawah tenggorokan ada hamzah dan ha, di bagian tengahnya ada ain dan ha, di bagian atasnya ada kho dan gho. Dan di sini tanwin bertemu dengan hamzah, dibaca dengan gunah yang pendek, jelas suara gunahnya. Syai'in a, in a. Nah, keliru kalau yang membaca izhar tanpa gunnah. Alasannya simpel. Gunnah sifat lazimah bagi nun mati, dan tanwin itu ibarat nun mati. Jadi nggak mungkin ada nun mati atau tanwin yang dibaca tanpa gunnah. Kemudian soinahu, ya, huruf lin lagi. Kemudian na dibaca 2 harokat karena dia mad tabi'i. Hufi, hati-hati ya, hu-nya di sini tidak boleh dibaca panjang. Nah, di sini kita bisa melihat tanda bendera sama pada seperti ayat ke-10. Setelahnya ada hamzah. Namun karena tanda bendera dan hamzahnya terdapat di 2 kata yang berbeda, ini hukumnya disebut dengan mad jaiz munfasil. Hukumnya sama seperti mad wajib mutasil, dibaca 4 atau 5 harokat. Sama saja, 4 atau 5 harokat. Kemudian mami, ya, ma dibaca 2 harokat. Kemudian ada tanwin setelahnya mim, ini disebut dengan idghamun bi gunnah. Nah, karena ini mim, maka mulutnya dirapatkan dan suara sepenuhnya keluar lewat hidung. Berbeda dengan idgham bi gunnah pada waw yang tadi. Kalau tadi suara setengah keluar lewat hidung, setengah keluar lewat mulut, tapi kalau di mim seluruhnya keluar lewat hidung. Kenapa berbeda? Simple, karena mim saat kita lafalkan mulutnya rapat. Nggak mungkin mulut rapat suara keluar lewat mulut. Ya, otomatis suara akan keluar lewat hidung. Mim, seluruhnya keluar lewat hidung. Kemudian terakhir ada mad arid lis-sukun. Kita ta'awudz lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sekarang ikuti saya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi itulah surat Yasin dari ayat 10 sampai dengan 12. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika teman-teman punya pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Kemudian dan jangan sungkan juga bagi teman-teman untuk mengklik tombol like-nya agar channel ini bisa terus berkembang dan video-video kami bisa diketahui oleh lebih banyak orang, sehingga manfaatnya juga bisa tersebar luas ke lebih banyak orang. Dan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.